Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelina Dralamen dengan NIM 1625101 dari jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu penjadwalan algoritma dalam sistem operasi, yaitu round robin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian round robin. Round robin adalah salah satu metode penjadwalan CPU yang menggunakan sistem giliran dalam menjelaskan proses dalam CPU. Nah, setiap proses itu akan mendapatkan waktu eksekusi tertentu yang disebut time quantum atau time slice. Setelah waktu itu habis, proses tersebut akan dihentikan sementara dan proses lain mendapat giliran berjalan. Proses yang belum selesai akan masuk kembali ke antrian belakang hingga semua proses sebelum selesai dijalankan. Nah, metode ini digunakan agar setiap proses mendapat kesempatan yang adil dalam penggunaan CPU. Nah, untuk cara kerja round robin secara bertahap, yang pertama itu proses masuk ready queue. Jadi semua proses itu akan siap dijalankan masuk ke dalam antrian ready queue. Yang berikutnya CPU itu akan menjalankan proses pertama. Jadi CPU mengambil proses paling depan dalam antrian lalu menjalankannya. Yang berikut proses diberi time quantum. Jadi setiap proses mendapat jatah waktu tertentu yang disebut time quantum atau time slide. Jika proses selesai, sebelum waktu itu habis, proses itu akan keluar dari antrian. Jika kuantum habis tetapi proses belum selesai, proses akan dihentikan sementara atau disebut dengan preemptive, lalu dipindahkan ke belakang antrian. CPU menjalankan proses berikutnya. Kemudian CPU mengambil proses berikutnya dalam antrian dan menjalankannya dengan cara yang sama. Yang berikut berulang sampai semua proses selesai. Pergiliran proses terus dilakukan sampai seluruh proses selesai dikerjakan. Jadi contoh urutannya misalnya ada P1, P2, P3. Kuantumnya 5 detik, maka urutannya P1, P2, P3, P1, P2, P3. Jadi sampai semua proses selesai. Kalau teman-teman belum mengerti, di sini saya akan menjelaskan secara analoginya. Bayangkan ada 3 orang yang ingin memakai komputer di warnet. Ada Angel, Budi, dan Caca. Nah, aturan warnetnya itu setiap orang itu hanya boleh memakai komputernya selama 2 menit. Jadi setelah 2 menit, orang tersebut harus bergantian dengan orang berikutnya. Jika pekerjaannya belum selesai, dia harus kembali ke belakang antrian. Jadi urutannya Angel, Budi, dan Caca. Nah, Angel mendapat giliran. Jadi Angel ini memakai komputernya selama 2 menit. Jika tugas Angel belum selesai, Angel itu harus pindah ke belakang antrian. Antriannya menjadi Budi, Caca, dan Angel. Gitu. Jadi kalau Budi mendapat giliran, Budi memakai komputer selama 2 menit. Jika belum selesai, Budi harus pindah ke belakang antrian. Jadi antriannya menjadi Caca, Angel, Budi. Gitu. Jadi kalau Caca mendapat giliran, Caca memakai komputer selama 2 menit. Jika belum selesai, maka Angel, Budi, Caca. Jadi proses itu terus berulang. Mereka terus bergantian memakai komputer sampai semua pekerjaan itu selesai. Nah, untuk video berikutnya ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari round robin. Yang pertama itu adalah menggunakan time quantum. Jadi sini teman-teman bingung, time quantum itu apa sih? Time quantum itu adalah jatah waktu yang diberikan CPU kepada setiap proses untuk berjalan dalam algoritma round robin. Jadi time quantum itu juga disebut sebagai time slide atau potongan waktu. Jadi penjelasan logikanya itu dalam sistem operasi banyak proses ingin memakai CPU secara bersamaan agar adil. Jadi CPU itu memberi waktu kecil kepada satu proses lalu berpindah ke proses lain. Waktu kecil itu adalah disebut dengan time quantum. Yang kedua adalah bersifat primitif. Di sini teman-teman bingung, primitif itu apa? Primitif itu adalah proses yang sedang berjalan yang dapat dihentikan sementara oleh sistem operasi walaupun proses tersebut belum selesai. Nah, untuk penjelasan cara kerjanya itu misalnya kuantumnya 2 detik. Proses P1 membutuhkan 5 detik. Yang terjadi itu CPU menjalankan P1 selama 2 detik. Setelah kuantum habis, P1 itu belum selesai, maka sistem operasi menghentikan sementara P1. P1 itu dipindahkan ke belakang antrian dan CPU itu menjalankan proses berikutnya. Jadi proses itu tidak selesai sekaligus tetapi dikerjakan sedikit demi sedikit secara bergiliran. Dan di sini teman-teman bingung mengapa disebut primitif? Itu karena CPU itu bisa merebut kembali kendali dari proses yang sedang berjalan. Terus proses itu tidak boleh memakai CPU terus-menerus. Nah, untuk tujuan primitif itu sendiri, itu yang pertama adalah agar adil. Jadi semua proses itu mendapat kesempatan memakai CPU. Yang kedua itu adalah memakai sistem responsif. Itu aplikasi lain kita bisa berjalan tanpa harus menunggu lama. Yang ketiga itu harus mendukung multitasking. Jadi banyak aplikasi itu dapat berjalan secara bersamaan dengan lancar. Nah, jadi analogi sederhananya pasti teman-teman udah tahu lah waktu kalau bayangkan guru itu sedang beri waktu presentasi, jadi setiap siswa itu hanya boleh berbicara itu selama 2 menit. Jadi ketika waktu habis, guru itu menghentikan sementara lalu memberi giliran ke siswa lain. Jadi walaupun siswa pertama belum selesai bicara, tapi itulah konsep primitif. Yang ketiga adalah menggunakan sistem antrian. Jadi dalam algoritma round robin itu semua proses yang siap dijalankan disimpan dalam sebuah antrian yang disebut dengan ready queue. Jadi sistem antrian ini digunakan agar proses berjalan secara teratur dan bergiliran. Mengapa menggunakan sistem antrian? Karena yang pertama adalah agar proses teratur. Yang kedua agar semua mendapat giliran. Yang ketiga mendukung multitasking. Jadi analogi sederhananya seperti kita sedang mengantri membeli tiket. Keempat adalah time sharing system. Jadi time sharing system sendiri adalah sistem yang membagi waktu penggunaan CPU kepada banyak proses atau pengguna secara bergantian dalam waktu yang sangat cepat. Tujuannya itu agar semua proses dapat berjalan dan komputer terasa bekerja secara bersamaan atau multitasking. Jadi analogi sederhananya itu seperti seorang dosen sedang membantu banyak mahasiswa. Jadi dosen itu tidak membantu mahasiswa itu sampai selesai, tapi membantu beberapa menit lalu pindah ke mahasiswa lain, kemudian kembali lagi. Jadi karena pergantian cepat, semua mahasiswa itu merasa dilayani gitu.
Yang kelima adalah terjadi context switching. Jadi context switching adalah proses pergantian CPU dari satu proses ke proses lain. Dari dalam algoritma round robin, context switching terjadi ketika yang pertama time quantum habis, lalu CPU itu berpindah menjalankan proses berikutnya. Jadi mengapa context switching itu penting? Itu karena yang pertama mendukung multitasking. Jadi banyak aplikasi dapat berjalan secara bergantian. Yang kedua itu membuat sistem responsif. Jadi komputer itu tetap terasa cepat atau saat kita membuka banyak aplikasi. Yang ketiga itu membantu keadilan CPU. Jadi semua proses itu mendapat giliran menggunakan CPU. Tetapi ada kekurangan dari context switching. Jika terlalu sering terjadi, CPU itu menjadi lebih sibuk berpindah proses. Jadi performanya itu bisa menurun. Karena CPU itu tidak hanya bekerja menjalankan proses, tapi juga menyimpan dan memindahkan data proses. Gitu. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari round robin. Yang pertama, adil untuk semua proses. Dari dalam round robin, tiap proses mendapatkan jatah waktu CPU yang sama atau time quantum. Contohnya P1 mendapat 2 detik, P2 mendapat 2 detik, P3 juga mendapat 2 detik. Jadi tidak ada proses yang diprioritaskan terus-menerus sehingga semua proses mendapat kesempatan yang adil menggunakan CPU. Yang kedua, tidak terjadi starvation. Jadi starvation adalah keadaan ketika suatu proses terus menunggu dan tidak mendapat kesempatan berjalan. Jadi pada round robin, semua proses mendapat giliran karena sistem memakai antrian bergiliran. Jadi tidak ada proses yang kelaparan. Nah, yang ketiga, mudah dipahami dan diimplementasikan. Jadi cara kerja round robin cukup sederhana. Yang pertama, masuk ke antrian. Yang kedua, CPU menjalankan proses. Yang ketiga, kuantum habis. Yang keempat, proses pindah ke belakang antrian. Jadi karena logikanya sederhana, algoritma ini mudah dipelajari dan terapkan dalam sistem operasi. Yang keempat, pembagian CPU lebih merata. Jadi CPU ini dibagi ke semua proses secara bergantian. Artinya, tidak ada satu proses yang memakai CPU terlalu lama. Penggunaan CPU menjadi lebih seimbang. Jadi hal ini membuat sistem bekerja lebih stabil. Yang kelima, mendukung multitasking. Jadi pada round robin memungkinkan banyak aplikasi berjalan bersama secara bergantian. Contohnya ketika kita sedang mendengarkan musik, ketika kita sedang mengerjakan tugas, membuka aplikasi Chrome, dan pokoknya membuka aplikasi lain. Jadi semua aplikasi itu tetap berjalan karena CPU terus berganti proses dengan cepat. Yang keenam, baik untuk sistem interaktif. Jadi sistem interaktif adalah sistem yang langsung digunakan pengguna seperti komputer, laptop, smartphone. Jadi round robin cocok karena respon sistem terasa ketat dan pengguna tidak perlu menunggu lama. Jadi contohnya saat mengetik atau membuka aplikasi, komputer tetap merespon dengan baik karena semua proses mendapat giliran CPU dengan cepat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari round robin. Yang pertama adalah banyak context switching. Jadi dalam round robin, CPU ini sering berpindah dari satu proses ke proses lain ketika time quantum habis. Pergantian ini disebut dengan context switching. Jadi karena perpindahan terjadi terus-menerus, CPU itu harus menyimpan data proses lama, lalu memuat proses baru. Akibatnya, kerja CPU ini bertambah, jadi sistem menjadi kurang efisien. Yang kedua adalah memperlambat sistem. Jika context switching terlalu sering, CPU ini lebih banyak mengatur perpindahan proses dibanding menjalankan proses sebenarnya. Akibatnya, performa komputer bisa melambat, sistem terasa lebih berat. Yang ketiga adalah kuantum terlalu kecil membuat CPU sibuk pindah proses. Jika time kuantum terlalu kecil, misalnya 1 milidetik, maka proses cepat dihentikan dan CPU terus berpindah ke proses lain. Akibatnya, context switching menjadi sangat sering dan CPU menjadi sibuk berpindah proses dan waktu terbuang hanya untuk pergantian proses. Nah, yang keempat adalah kuantum terlalu besar mirip first come, first serve. Jika kuantum terlalu besar, satu proses dapat memakai CPU dengan waktu lama. Jadi proses lain harus menunggu lebih lama. Akibatnya, sistem round robin kehilangan sifat bergilirannya. Jadi, cara kerjanya menjadi mirip FCFS atau first come first serve. Jadi pada first come first serve, proses yang datang lebih dulu dijalankan sampai selesai terlebih dahulu. Jadi keadilan round robin menjadi berkurang. Berikut contoh soal dan penjelasannya. Nah, untuk contoh soalnya yang pertama diketahui proses waktu masuk P1 dari detik ke 0 dengan lama proses 4 detik. Nah, waktu masuk P2 dari detik ke-3 dengan lama proses 7 detik. Nah, waktu masuk dari P3 dari detik ke-5 dengan lama proses 3 detik. Waktu masuk P4 dari detik ke-8 dengan lama proses 9 detik. Waktu masuk P5 dari detik ke-10 dengan lama proses 3 detik. Dengan time kuantumnya adalah 5. Proses yang dijalankan pertama-tama pastilah dari P1 dan dimulai dari detik ke 0. Proses P1 selesai ketika detik keempat sesuai dengan lama prosesnya. P1 selesai. Setelah itu dilanjutkan dengan P2 dengan lama proses 7 detik. Karena kuantumnya 5 detik, maka proses P2 hanya akan berjalan selama 5 detik. Dari detik keempat dan akan stop di detik ke-9. Sehingga masih ada sisa 2 detik pada proses P2. Selanjutnya dilanjutkan pada P3 dengan lama proses 3 detik. P3 akan mulai dari detik ke-9 dan berhenti pada detik ke-12. P3 selesai.
Setelah itu, P4 dengan lama proses 9 detik. Karena kuantum hanya 5 detik, maka P4 akan berjalan selama 5 detik dari detik ke-12 dan akan stop ke detik 17 sehingga masih tersisa 4 detik pada proses P4. Setelah itu P5 dengan lama proses 3 detik. P5 akan mulai dari detik ke-17 pada detik ke-20. P5 selesai. Apabila sudah mencapai proses terakhir, maka proses sebelumnya belum selesai akan dijalankan kembali sesuai dengan urutan tadi. Jadi proses selanjutnya P2 dengan sisa waktu prosesnya 2 detik, P2 akan mulai dari detik ke-20 dan berhenti ke detik 22. P2 selesai. Setelah itu dilanjutkan oleh P4 dengan sisa lama prosesnya 4 detik. P4 akan mulai dari detik ke-22 dan berhenti ke-26. P4 selesai. Jadi semua prosesnya selesai. Beginilah penjadwalan proses pada round robin. Setelah itu, untuk menghitung waktu tunggu dari lama proses, caranya yaitu waktu selesai dikurang lama proses dikurang waktu masuk. Nah, jika menghitung waktu tunggu untuk seluruh proses, maka jumlah waktu tunggu pada setiap proses lalu bagikan jumlah proses. Jadi hasilnya 32/5. Berikut adalah cara untuk menghitung TAT atau turnaround time. Jadi caranya itu waktu tunggu ditambah dengan lama proses. Nah, jika kamu menghitung TAT atau turnaround time untuk semua proses, maka kamu harus menjumlahkan waktu tunggu itu pada setiap proses dan dibagi jumlah proses. Dan ini hasilnya adalah 58/5. Semoga bermanfaat, mohon maaf jika ada kesalahan. Nah, dari pembahasan tadi kita dapat memahami bahwa algoritma round robin bekerja dengan sistem giliran sehingga setiap proses mendapatkan kesempatan yang adil untuk dijalankan. Meskipun sederhana, algoritma ini sangat penting dalam dunia sistem operasi karena mendukung multitasking dan pembagian CPU yang merata. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.